Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala nabil futuh wal munuh wal rusuh tubatan nasus al-hajj sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Abdul Samad Al-Albani Syekh Nawawi Al-Bandani wa jami' sahadat Sufyan bin Makan wa nur darajatihim fil jannah wa inda marakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Halaman 76. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah wabil khusus Sahibul Bait Haji Rahmatullah beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan semua kita diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian kita malam ini kita masih membahas tentang kegiatan-kegiatan amaliyah yang dilakukan oleh seorang hamba berkaitan dengan datangnya hari Jumat. Jadi saya perlu ulang ingat pembahasan yang lalu, diulang ingat. Hendaknya ketika kita datang malam Jumat atau hari Jumat, maka hadirkan di hati kita bahwa hari itu adalah hari teragung, hari paling mulia, mengalahkan hari-hari yang lainnya. Jadi jangan samain ya hari Jumat dengan hari yang lain. Sebab Nabi membahasakan Jumat dengan kata-kata Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Mana ada dalam setahun hari yang menjamin keselamatan siksa kubur buat orang yang meninggal dunia melebihi daripada hari Jumat ataupun malam Jumat. Bahkan malam Jumat atau hari Jumat ini hari di mana 600.000 orang yang sudah divonis masuk neraka Allah bebaskan. Jadi ada orang 600.000 orang karena dia ngelewatin hari Jumat, kemuliaannya mendapatkan dia orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Itu mulianya malam Jumat atau hari Jumat. Makanya kalau bisa di hari Jumat amalkan amaliyah-amaliyah yang membuat kita masuk daftar orang yang bebas daripada api neraka. Yaitu amaliyah Jumat yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali. Bahkan hari Jumat ini disembunyikan oleh Allah ada saat-saat yang mustajab doa, di mana kita minta kebaikan di situ tepat pada saat turunnya saatul ijabah, maka kebaikan yang kita minta kepada Allah pasti akan diperkenankan atau dipenuhi oleh Allah. Itulah kemuliaan daripada hari Jumat. Makanya persiapkan ya kemuliaan hari Jumat dimulai dari hari Kamis. Jadi hari Kamis kita udah bersih-bersih, siap-siap ya pakaian-pakaian yang kita mau pakai buat besok hari Jumat, hendaklah pakaian yang bersih. Pakaian yang baru kita ganti. Jadi jangan pakaian yang bekas kemarin hari Kamis ya kita pakai buat sholat Jumat, jangan. Jadi sebaiknya kalau kita mau sholat Jumat, gunakan sholat Jumat kita itu memakai pakaian yang bersih, yang yang dari lemari yang udah kita cuci. Jadi jangan nggak salin. Hari Jumat jangan sampai nggak salin ya. Kalau kita yang ngantor, bapak tukang kerja gitu, sebaiknya kita persiapin ya sarung ya, baju di tas kita, mempersiapkan kehormatan hari Jumat dengan berpakaian yang bersih. Utamakan pakaian berwarna putih. Khusus di hari Jumat bapak pakaian jangan ganti-ganti. Ya, warnanya putih aja. Jangan orang warna-warna lain, warna-warna itu kita kalau Jumat jangan. Sebab Nabi itu ya kalau sholat Jumat dari kepala sampai bawah semuanya putih semua. Niatin kita pakai pakaian begitu demi ittiba.
mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitu aja kita hidupin tuh, masya Allah ya. Ada nilai, ada nur, ada cahaya. Ya, jadi jangan kita pakai ngikutin selera. Ya, selera saya pakainya hari ini, pakainya warna ini. Jangan. Kalau hari Jumat, ya seperti itu. Seperti malam Jumat, Bapak. Malam Jumat ya, maghrib, malam Jumat. Itu sunahnya kalau sholat maghrib, surahnya jadi ganti-ganti. Patenin itu aja. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua baca kulhu. Setelah baca Fatihah, bacaannya kuliah dan kulhu. Khusus malam Jumat. Meskipun kita hafal Quran, jangan ganti-ganti. Ngapain kita nggak ganti-ganti? Itu alasannya ittiba. Ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kalau malam Jumat bacanya nggak ganti-ganti tuh. Malam Jumat Nabi khusus malam Jumat bacanya kuliah apa kulhu aja. Itu diantaranya ya. Baca kahfi ya. Kalau kita sanggup bapak-bapak baca kahfi langsung khatam. Boleh dicicil ya. 110 ayat kita cicil. Malam berapa ayat, pagi berapa ayat, siang berapa ayat. Baca kahfi. Jangan sampai terlewatkan hari Jumat nggak baca surat Al-Kahfi, karena itu surat agung yang dianjurkan dibaca pada malam atau hari Jumat. Apalagi Dukhan, baca surat Ad-Dukhan ya, juz 25 ada surat Ad-Dukhan juga sama. Bahkan ada hadis itu. Dalam sebuah hadis dikatakan man qara'a Hamim Dukhan lailatul Jumat asbaha maghfuran lah. Siapa malam Jumat baca Hamim Dukhan, maka pagi-paginya diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Dukhan ya. Baca surat Hamim Ad-Dukhan. Nah, itu diantaranya amaliyah hari Jumat. Gunting kuku hari Jumat ya. Bersih-bersih bau-bau yang tidak sedap, badan kita mandi yang bersih, digesek pakai ya. Apa tuh? Gosokan ya, pakai bukan gosokan keris bukan. Gosokan apa tuh? Ya gosok-gosokan tuh, bersih-bersih kayak kalau itu pakai tapes kelapa. Digosok-gosok pakai batu, digosok-gosok biar bersih sehingga tidak menyisakan bau-bau tidak sedap di badan, di mulut ya, di rambut ya, keringat-keringat. Itu hari Jumat bikin sebersih mungkin ya, itu mandi hari Jumat. Kemudian utamakan sholat Jumat ya dengan mempersiapkan sedekah. Jangan sampai nggak sedekah hari Jumat. Hari Jumat itu hari terbaik. Sedekah yang kita tunaikan, yang kita lakukan, sedekah. Jangan sampai berlalu tanpa sedekah di hari Jumat, ya. Beri makan miskin, masuk kotak amal, ya. Itu diantaranya. Kemudian lagi di hari Jumat dianjurkan datang lebih awal. Awas nih, ini hadisnya sahih ya. Di Sahih Bukhari ada tentang ya bergetap-getap, bertampil, ya. Lebih awal datang menuju sholat Jumat. Dan kalau bisa bapak-bapak sholat tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Berapa? Apa kemarin? Masih ingat nggak? 4 rakaat. Baca apa itu? Baca surat Al-Ikhlas. Baca surat Qul berapa? 50 kali 1 rakaatnya. Berarti 4 rakaat 200. Dan yang mana kemarin tuh kita ngaji? Udah sebulan tuh kita ngaji tuh. Ya. Jangan lupa ya. Ingetin ya, tahiyatul masjid hari Jumat sunnah membaca Al-Ikhlas 200 kali dibagi 4 rakaat masing-masing 50 kali. Sunnah itu. Hukumnya jarang yang amalin. Karena itu amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu. Adab-adabnya jangan suka ngelangkain kaki ya ke pundak orang-orang yang datang lebih awal. Haram hukumnya ya. Kecuali kalau kosong ya. Kalau kosong di depan, yaitu keteledoran orang yang datang lebih awal, bukan ngisi di depan, dia malah pengen beli paling belakang-belakang. Jadi kalau bisa utamakan sop awal. Nabi katakan seandainya manusia ngerti, paham keutamaan sop awal, keutamaan azan, keutamaan apalagi datang lebih awal,
ke masjid, maka pasti mereka akan perjuangkan itu semua. Karena nggak paham jadi biasa-biasa aja. Lebih awal azan, sop awal itu mestinya menjadi prioritas, menjadi ya target kita berkaitan dengan amaliyah hari Jumat. Ibu-ibu hari Jumat ngapain aja ibu-ibu amaliyahnya? Nah, ibu-ibu selain sholat Jumat dah, selain sholat Jumat amaliyah-amaliyah itu dilakukan ya. Ya dilakukan tuh, baca kahfi ya, banyak baca sholawat, berikan sedekah ya, baca yasin, baca dukhon ya, amaliyah-amaliyah lainnya membaca al-ikhlas 200 kali ya, meskipun nggak pakai sholat boleh kita baca 200 kali dalam keadaan di luar sholat. Kita lanjutin, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan ya, setelah kita dengerin sholat Jumat rapi. Nah ini dalam sholat Jumat Bapak, kalau kita ketinggalan 1 rakaat sholat Jumat, kita cukup nambahin 1 rakaat. Ya misalnya kita ketinggalan 1 rakaat sholat Jumat, ya rakaat kedua kita baru datang. Gimana kita lakukan? Ya tetap seperti sembahyang sholat subuh ketinggalan, cukup tambahin 1 rakaat ya. Kalau ketinggalannya 2 rakaat, misalnya kebangetan banget ya, tinggalnya 2 rakaat, datang ke masjid udah tahiyat akhir, belum salam ya. Nah, macet apa ngapa kan di jalanannya, misalnya ada suatu hal ya, begitu datang imam sudah tahiyat belum salam, kita berarti ketinggalan berapa tuh? Ketinggalan 2 rakaat. Maka niatnya tetap sholat Jumat, sholli fardhol jum'ati rakaataini ya, makmuman. Allahu akbar. Langsung duduk tahiyat akhir. Ntar begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Bangun dah. Kerjain sholat selanjutnya bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat ya. Namanya sholat zuhur, tapi niatnya kagak boleh zuhur. Niatnya tetap wajib niat sholat Jumat. Jadi niatnya sholat Jumat, ngerjainnya sholat zuhur. Bangun dari ya salamnya imam, nah kita sholat 4 rakaat. Normal kayak sholat zuhur ya, seperti sholat zuhur begitu. Kalau ketinggalnya sampai 2 rakaat, kalau ketinggalnya cuma 1 rakaat ya, ketinggalan cuma 1 rakaat, maka ya cukup tambahin 1 rakaat saja. Itu. Terus ngapain aja tuh kita kalau habis sholat Jumat rapi? Kalau habis sholat Jumat rapi sebenarnya banyak ya amaliyah wiridan setelah sholat Jumat. Di antaranya yang sunnah Bapak ya, kalau kita sholat Jumat jangan dulu ngobrol. Habis salam langsung kerjain ya 4 surat, dibaca masing-masing 7 kali balik, yaitu 1 surat Al-Fatihah. Baca Fatihah 7 sunnah nih, sunnah hukumnya 7 kali Fatihah. Habis Fatihah langsung kulhu mundur jadi ya. Habis kulhu mundur lagi, Falak 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu diantaranya bacaan yang disunnahkan. Jangan dulu ngobrol, jangan dulu berpaling. Kalau masih bisa kuat duduk tasyahud akhir, duduk dalam kondisi tasyahud akhir, hatamkan ya 4 surat ya dengan masing-masing dibalik diulang 7 kali. Itu diantaranya. Apalagi diantaranya membaca syair. Ada syair nih, 2 syair kalau rutin dibaca tiap pada Jumat ya dipastikan nggak diraguin lagi. Meninggalnya pasti dalam keadaan muslim. Husnul khotimah. Apa itu? Itu syair Abu Nawas ya. Ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi. Terus fa'in itu ya 2 bait tuh. Itu aja diulang-ulang. Itu berarti baru sekali bacanya. Itu baru sekali.
Baru dibaca berapa kali? 5 kali. Enggak harus dilakuin begitu. Pelan-pelan boleh. Ilahi lastu minfurra wala aqwan. Habbi taubatan wa qurur. Fa inna ghafurun. Ilahi lastu wala aqwan. Itu ya. Di antaranya lagi ya, Bapak-bapak, wiridan setelah Jumat membaca subhanallahil azim wa bihamdi. Apa? Subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Itu kalau kita baca diampuni dosa ayah ibu kita. Jadi kalau kita mau gempur dosa ayah ibu kita hari Jumat, baca itu subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Ya, untuk pengampunan dosa orang tua kita. Itu amalia Jumat yang orang udah jarang lakuin. Orang udah jarang lakuin, salat udah bubar aja orang. Padahal tuh hari mulia, wajar kalau hari itu hari kita jadikan khusus buat amalia ya, akhirat. Khusus hari buat Allah dah. Cukup dah ngurusin dunia seminggu tuh. Ya, 6 hari dah. Dari Sabtu sampai Kamis. Nah, Jumat ini kita jadikan rutinitas wiridan tadi itu. Itu butiran-butiran yang begitu ya besar fadilahnya kalau kita amalkan ya. 3 tadi ya. 4 surat, baca syair ilahi lastu lil firdaus ahla. Yang ketiga baca tasbih subhanallahil azim wa bihamdih gitu ya. Nah, di sini dikatakan oleh Mughazali summa lazimil masjidah ilal maghrib au ilal asri. Kemudian lazim aja itu bertahan kamu di masjid. Kalau bisa kita bertahan di masjid. Sampai kapan? Ilal maghrib. Waduh, jangan pulang tuh ya. Sampai maghrib. Aduh, makanya kita dianjurin ya puasa katanya. Puasa Rebo, Kemis, Jumat. Sangat dianjurin tuh. Ada hadisnya ya. Siapa orang yang puasa hari Rebo, Kamis, Jumat, itu ya 3 hari, maka dia orang yang kagak disentuh oleh api neraka. Karena Rebo hari mulia, Kamis hari idola, Jumat hari mulia. Kalau bisa itu ya dipuasain. Biar Jumat kita kita kasih tahu. Ntar pulang maghrib aja pas mau buka gitu ya. Atau ntar setelah maghrib baru pulang gitu. Bertahan. Kenapa? Itu hari-hari yang sangat besar, sangat mulia ya di hari Jumat itu. Lebih-lebih habis bada asar Pak, itu disebut saatul fatimiyah, saat-saat mustajab. Semua kata ulama katanya saat yang mustajab di hari Jumat itu kan dirahasiakan. Ada ulama-ulama di situ berpendapat, kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, di antara yang mustajab itu ketika duduk antara 2 khutbah. Itu saat mustajab tuh. Jadi kalau kita duduk hari Jumat ya, begitu selesai khutbah pertama imam istirahat, duduk di atas mimbar. Tuh posisi dia duduk itu saat mustajab. Doa tuh kita minta kepada Allah Taala apa hajat-hajat kita. Seringin, jangan dilupain tuh hari. Jangan sampai nggak minta, jangan sampai nggak berdoa. Itu saatul ijabah katanya. Duduk antara 2 khutbah, gitu ya. Ada yang berpendapat katanya di saat hendak takbiratul ihram imam hari Jumat. Jadi begitu selesai qomat, baca doa qomat. Baca doa qomat. Ya biasa sama kayak doa azan. Ya, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu dari mulai itu tuh sampai imam Allahu akbar, doa mustajab. Sebentar waktunya tapi mustajab. Minta yang penting di situ. Minta hajat kita kepada Allah Taala. Kenapa? Di situ diantaranya kata ulama saat-saat ya selesai qomat sampai imam mengucapkan Allahu Akbar, itu doa mustajab. Ada ulama lagi berpendapat ya saat mustajab adalah ba'da salat asar. Kalau kita habis sembahyang asar itu mustajab. Saatul Fatimiyah yang sangat-sangat ya dianjurkan kita menghidupkan waktu tersebut. Di antaranya ada sholawat yang dianjurkan dibaca di hari Jumat sebanyak 80 kali habis asar ya. Nah, saya tuh pernah dapat ijazah nih waktu di mana tuh? Di Senayan ya. Di Senayan dapat ijazah dari Habib Umar.
bin Hafiz mengijazahkan setiap hari Jumat badasar jangan tinggal sholawat 80 kali bisa menghancurkan menghapuskan dosa 80 tahun. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bisa ya? Coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ya, 3 kali itu. Baca berapa kali? 80 kali ya. Habis asar nih jangan dulu bangun. Dari tempat kita sholat jangan dulu bangun. Di situ kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu ya. Sebagaimana saya dapat ijazah, saya ijazahkan bapak-bapak semua malam minggu untuk rutin ya. Ibu-ibu juga sama bu, bapak-bapak, ibu-ibu baca sholawat setiap habis asar. Sholawat namanya Nabiyil Ummi ya. Ya, sholawat Nabiyil berapa kali tadi? 80 kali ya. Baca ya khusus habis asar. Ya, katakan qabil tul ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Au idal asri atau sampai asar, enggak kuat sampai maghrib ya, sampai asar dah. Ya, enggak kuat habis apa? Sampai asar. Makanya ibu-ibu kalau mau sembahyang zuhur hari Jumat, enggak usah nungguin lakinya pulang ya, takutnya pulangnya asar lakinya. Jadi dengar azan udah masuk waktu, dengar azan di masjid Allahu Akbar, udah masuk tuh waktu zuhur buat ibu-ibu di rumah. Kadang-kadang ada pemahaman ibu-ibu katanya nungguin suami pulang Jumat baru waktu zuhur masuk katanya. Iya, kalau lakinya nggak pulang, kalau lakinya pulang, lakinya nggak pulang sampai asar di masjid, ya, atau ngayap dulu kemana gitu, orang sembahyang tetap masuk waktu, yaitu dengan waktunya azan ya, berkumandang masuk waktu sampai maghrib ataupun sampai asar kita bertahan, ya. Wakun husnal muraqabah lis sa'atis syarifah. Ya Allah, jadilah kamu ya yang baik muraqabahnya. Ya, jadi pada hari Jumat adalah kita muraqabah kita semakin baik sama Allah Taala. Apa sih muraqabah? Ya merasa dilihat sama Allah, diperhatiin sama Allah, gitu. Allah liatin kita, Allah perhatiin kita. Apa yang kita mau minta, apa yang kita mau panjatkan, Allah lagi lihat. Allah lagi menunggu. Nah, makanya kita kudu bagus muraqabah sama Allah pada saat-saat itu yang mulia. Kenapa? Fa innaha mubhamatun. Maka sesungguhnya saat yang mulia itu masih disamarkan. Mubham itu samar ya, dirahasiakan fi jamil yaum pada semua hari. Semua hari maksudnya di hari Jumat. Enggak tahu tuh apa habis subuh, apa waktu duha, apa tengah hari, apa habis asar, dirahasiain. Meskipun memang udah ada bocoran tadi itu 3 diantaranya. Saat ya duduknya khutbah, khotib, saatnya qomat selesai sampai takbir, saat habis asar ya. Tapi tetap masih banyak rahasia-rahasia, doa-doa mustajab di situ. Jadi kalau bisa semua hari dipakai untuk ibadah, karena siapa tahu di saat itulah ada waktu-waktu diijabah. Fa'asaka antudrikaha, kata Imam Ghazali, maka semoga kamu antudrika, bahwa kamu mendapatinya itu saat mustajabah ya. Kata Imam Ghazali, kalau kamu bertahan sampai asar, sampai maghrib, sehari penuh kamu buat ibadah, maka semoga kamu dapetin itu saat-saat mustajab, gitu katanya. Ya Allah ya, gitu katanya. Wa anta khasyi'un lillah, sedangkan kamu ya khasyi'un lillah, lagi khusyuk sama Allah. Oh, tiba-tiba kita nih lagi zikir, tiba-tiba khusyuk kita, merasa betul dekat dengan Allah, merasa betul ya kehadiran Allah,
Sehingga tanda-tandanya kita nyaman, hati kita damai, tetesan air mata tanpa terasa. Itu tuh ya, itu saat-saat mustajabah. Ada tanda-tanda yang seperti itu ya. Mutadallilun mutadarriun, dan kamu sedang mutadallil ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Enggak ada nilai kesombongan. Merasa paling berdosa di hadapan Allah. Merasa paling bersalah. Mutadarriun, sedang mutadarru, apa darru? Mengemis kepada Allah Ta'ala ya, pada saat-saat yang seperti itu. Wala tahdur fil jami', dan jangan kamu menghadiri di dalam masjid. Jami' itu maksud masjid ya. Jangan kamu hadir di dalam masjid majalisal ya halak, akan majlis-majlis halak perkumpulan, wala majalisul qasas, atau majlis-majlis kisah-kisah cerita. Jadi jangan di masjid kumpul-kumpul cuma sekedar ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, cerita sini yang kagak ada manfaatnya, tinggalin. Jadi kalau hari Jumat jangan lagi berkumpul dengan perkumpulan yang cuma cerita-cerita omong kosong, dongeng-dongeng, ngobrol-ngobrol kosong gitu ya. Tinggalin kalau hari Jumat. Bal majlisul ilmu nafi, akan tetapi kalau bisa hadiri majlis ilmu yang bermanfaat. Kalau bisa hari Jumat ngaji dah. Ya, ngaji hari Jumat, habis main Jumat ada pengajian. Hadir. Bawa keluarga kita hadir majlis-majlis ilmu yang membawa manfaat ya. Apa sih definisi ilmu yang bermanfaat nih? Ilmu yang bermanfaat nih, kalau pengen tahu ilmu nih manfaat apa kagak yang kita cari. Pak, kita nyari ilmu kemana aja boleh, majlis ilmu ke guru-guru silahkan. Tapi kita perlu tolong ukur juga, nih ilmu yang lagi kita cari kira-kira ilmu manfaat atau bukan. Nah di sini patokannya ilmu manfaat. Wahwa ilmu manfaat itu katanya alladzi yazidu khaufika minallahi ta'ala. Satu, tanda ilmu bermanfaat, makin bertambah rasa takutmu daripada Allah. Kalau mau hadir majlis, cari majlis ilmu yang mentahkan kita tambah takut sama Allah Ta'ala. Ini kita ada nih di kalangan habaib tuh, kalau dengar pengajian kita tambah takut sama Allah. Namanya Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih Malang. Cari deh Habib Abdurrahman itu, kalau kita lagi duduk tuh ngaji sama dia, ya Allah, kayaknya pantas banget kita jadi ahli neraka. Kayak jauh banget ke surga. Rasa takut. Karena pengajiannya menumbuhkan orang khasyah, takut banget sama Allah Ta'ala. Gitu. Jadi perlu tuh ya, biasanya yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala tuh kisah-kisah ya, kisah-kisah, cerita-cerita tentang keadaan ahlu maksiat dan akibatnya. Wah itu dia biasanya. Cerita tentang alam kubur, biasanya itu tuh rasa takut. Cerita tentang padang mahsyar, cerita tentang neraka, itu biasanya akan tumbuh rasa takut. Jadi kalau kita mau ngaji ilmu yang bermanfaat tuh kisah-kisah yang begitu perlu diperdengarkan. Agar kenapa? Agar timbul rasa takut kita kepada Allah. Jadi ngerem kita mau berbuat maksiat takut. Kenapa? Inilah ya akibat-akibat buruk yang akan dialami dampaknya oleh pelaku-pelaku maksiat. Maksiat begini akibatnya begini, maksiat begini akan maksiat begini. Ya balasannya di dunia ada, di alam kubur ada, di hari kiamat ada, di neraka nanti bakal ada. Masya Allah. Nah itu ya, cari ilmu yang membuat kita takut kepada Allah Ta'ala. Itu ilmu tasawuf. Biasanya ilmu yang membawa kita takut adalah ilmu tasawuf. Penting itu, belajar ilmu tasawuf yang menambah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, tanda ilmu bermanfaat. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat, wa yunkisu min ragbatika fid dunya. Dan yang kedua, yunkisu, mengurangi, kurang, nakis itu kurang ya, meminimalkan, mengurangi, min ragbatika, daripada kecintaanmu pada dunia. Cari tuh, kalau pengen tahu ilmu kita manfaat apa kagak, kira-kira begitu ngaji tambah rakus apa tambah berkurang sama dunia. Kalau tambah rakus banget sama dunia, wah nggak ada udah-udahnya ngejar dunia. Ini ilmunya nggak manfaat. Ilmu yang bermanfaat itu makin berkurang rasa cintanya sama dunia, seleranya sama dunia udah berkurang, seleranya sama akhirat. Oh dia sering banget di perdengungan tuh, tiap Jumat juga di perdengungan ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, atau wal akhiratu khairu wa abqa. Sering diperdengarkan akhirat lebih bagus, akhirat lebih indah, akhirat lebih kekal.
Sehingga kegemaran sama dunia berkurang. Ya, yang tadinya hidupnya pengen bernikmat-nikmat, harta berlimpah ruah, rumah mewah, harta banyak semua. Udah agak berkurang kita ini. Ya, tujuannya udah akhirat terus. Nah, itu tanda ilmu bermanfaat. Zuhud namanya apa? Zuhud kepada dunia. Ya, sebab hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu ya biang daripada segala perbuatan dosa. Siapapun yang hubud dunia, baik kalangan ulamanya, pejabatnya, rakyatnya, akan merusak tatanan bangsa dan negara. Hubud dunia penyakitnya gitu. Maka itu carilah ilmu-ilmu yang menghantarkan kita ngurangin rasa cinta kepada dunia. Bukan punya dunia ya, bukan, tapi rasa cinta. Kalau punya dunia nggak dilarang, yang penting jangan cinta. Banyak para aulia begitu sebabnya. Dunianya mewah tapi kagak sampai nyerap di hati. Agak penyerap di hati, nggak berkesan ya. Tempat yang kesan di hati itu tetap akhirat. Jadi kita jangan terpedaya suuzon ya. Lihat para wali-wali orang soleh mewah-mewah kendaraannya, rumahnya, serba wah dunianya. Belum tentu di hati mereka itu ada dunia, di akhirat gitu. Adanya akhirat. Tapi kalau kita yang awam kadang-kadang ya punya kagak tapi cintanya banget. Nah itu yang kasihan. Ini nggak punya, tapi tiap hari pengen punya aja yang begituan. Nah itu namanya disebut hubud dunia tuh begitu. Cari ilmu yang mengantarkan kamu meminimalkan rasa cintamu pada dunia. Sebab kenapa? Fakullu ilmin, tiap-tiap ilmu la yad'uka yang tidak mengajak kepadamu minad dunya ilal akhirah, dari dunia menuju akhirat, fal jahlu a'wadu alaika minhu. Ya Allah. Allah. Fakullu ilmin, maka tiap-tiap ilmu la yad'uka yang tidak membawa ya, ilmu nggak bawa kamu, nggak ngajak kamu, nggak dakwah. Ilmu nggak ngajak pribadi kita nih dari dunia ke akhirat. Dari dunia ke dunia, dari dunia ke dunia, dari dunia ke dunia, begitu aja tuh ilmu. Kagak dari dunia ke akhirat, ngajaknya dunia lagi. Fal jahlu a'wadu alaika minhu. Maka bodoh, katanya bodoh itu ya a'wadu alaika, lebih kembali atasmu daripada itu ilmu. Ya Allah. Makanya ya sama kayak orang bodoh juga jadinya. Ya, punya ilmu sama kagak punya ilmu ya sama aja jadinya. Lah sama beka orang awam. Baliknya ke dunia lagi. Mana ilmu yang menuju akhirat? Nah, itu dia katanya. Makanya kalau bisa cari ilmu ya yang betul-betul membawa kita kepada kecintaan kepada negeri akhirat. Biasanya itu bergurunya kepada mursyid ya, kepada orang-orang soleh yang bisa ngangkat hati kita tuh daripada perasaan cinta sama dunia. Itu cari orang-orang soleh karena itu paling bisa sekali untuk mengobati hati kamu daripada kecintaan kepada dunia. Maka fasta'idz billah, maka berlindunglah kamu kepada Allah min ilmin la yanfa, dari ilmu yang kagak bawa manfaat. Ya, berlindung sering-sering. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang kagak bawa manfaat. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Berlindung juga dari hati yang kagak ada khusyuk ibadah, kagak ada khusyuk. Ya bukan ibadah namanya. Gerak badan doang kayak sembayang, ruku sujud, bangun, tapi kagak ada khusyuknya. Itu mah sama juga senam, bukan ibadah namanya. Makanya berlindung dari hati yang kagak khusyuk. 3, wa amalin la yurfa, amal yang kagak diangkat. Naudzubillah. Semua amal diangkat menuju Allah. Ada amal yang kagak diangkat sama Allah. Amal yang ria, pameran, sandiwara, ibadahnya nggak diangkat. Yang terakhir, wa min da'watin la yustajabulha, doa yang kagak mustajab. Naudzubillah. Itu yang Nabi sering berlindung ya. Di antaranya ini, berlindung dari ilmu yang tidak bawa manfaat. Lanjut. Lihat kitabnya. Apa aja tuh kita? Wa aktsirid doa, katanya. Banyakin ya berdoa. Inda tulu'i syamsi, ketika muncul matahari. Terbit matahari, berarti pagi ya, hari Jumat. Jadi hari Jumat tuh kita habis subuh Pak. Ada hadisnya ya. Sholat berjamaah yang paling afdol adalah sholat subuh. Ini 5 waktu nih. Yang paling afdol tuh katanya subuh.
Dan subuh yang paling afdol adalah berjamaah subuh pada hari Jumat. Jadi kalau Bapak pengen tahu tingkatan keutamaan berjamaah yang 5 waktu nih, berjamaah yang paling afdol, 1 ranking pertama sholat subuh ya. 1, 2 sholat isya, 3 sholat asar, 4 sholat zuhur, terakhir sholat maghrib ya. Itu tingkatannya tuh. Tapi ramean maghrib kalau di kampung ya. Iya, paling gocit, padahal subuh sepi, bener nggak? Justru subuh itu yang mahal, pertahankan ya. Orang-orang pilihan tuh yang bisa bangun subuh ya. Basyiril masyain, kata Nabi, kasih berita gembira buat mereka yang berjalan di malam hari untuk melakukan sholat berjamaah ke masjid. Maksudnya sholat subuh. Apa kabar gembira? Bin nurit tam yaumal qiyamah. Dia dapat cahaya yang sempurna besok di hari kiamat. Lebih-lebih subuh pada hari Kadang-kadang kita subuh Jumat kesiangan ini mah. Jangan ya. Kita perjuangkan tuh subuh pada hari Jumat ya, berjamaah. Satu ya, banyakin doa ketika apa? Muncul terbit matahari ya. Iya. Kapan tuh? Terbit matahari itu isyraq. Kalau kita di masjid mushola ada waktu tulu. Nah, itu ketemunya tret. Itu kan haram tuh sholat. Masih haram tuh, nggak boleh. Ya, nggak boleh sembahyang sunnah dulu. Kalau mau sembahyang sunnah isyraq ntar setelah lewat 16 menit. Lewatin 16 menit. Karena itu waktu tulu itu dilarang sholat sunnah ya, dilarang. Nggak boleh sholat sunnah itu dilarang. Nah, ngapain kita di situ? Doa dah. Saat itu mustajabnya bukan sholat tapi berdoa. 1 ya. 2, wa indaz zawal. Ketika zawal. Mustajab tuh ketika zawal. Apa tuh? Itu pas habis azan Jumat. Azan awal hari Jumat itu zawal namanya. Itu waktu Masya Allah ya, dibukakan pintu langit. Mustajab itu. Makanya Nabi kalau sembahyang qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Qobliyah Jumat juga sama ya. Nabi lakukan 4 rakaat. Nabi lama, berdoa lama, zikir lama. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan waktu ini? Ini waktu zawal namanya. Waktu gelincir matahari di saat pintu langit sedang dibuka. Aku ingin menampilkan ibadah yang indah di hadapan Allah dan berdoa yang khusyuk kepada Allah. Itu Nabi katakan seperti itu ya, berkaitan dengan zawal ya, wa indaz zawal. Zawal itu zuhur ya. Wa indal ghurub. 3. Ketika terbenam matahari, menjelang terbenam matahari, itu juga saat-saat mustajab ya. Baik malam Jumat terbenam mataharinya ataupun Jumat malam Sabtu, mustajab itu doa. Terbenam matahari. Makanya kalau di doa di kitab Salikin, doa azannya begini bacanya. Allahumma inni as'aluka inda ikbali lailika. Ya Allah, saya minta ketika terbenamnya matahari, wa idbari naharika, dan ketika perginya siang hari, wa duati wa duatika ya, wa aswati duatika, dan suara-suara pengumandang azanmu. Di mana-mana bersautan tuh suara-suara azan, itu kan suara azan tuh bersaut-sautan sedang mustajabnya doa. Wa huduri sholatika, dan ketika datang salatmu ya, kita minta kepada Allah antu tiya sina Muhammad al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajal aliyah rafi'ah. Lihat doa azan khusus maghrib sama subuh tuh beda. Kenapa? Saat mustajab. Atau di hadis azkar dikatakan dan habis azan maghrib, doa azan yang biasa, kemudian tambahin Allahumma hadza iqbalul lailik. Ya Allah, ini udah datang waktu malammu. Wa idbaru naharik, dan telah pergi siang harimu. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Wa indal iqamat, ketika qomat juga mustajab ya. Dari qomat tuh sampai sholat Jumat imam Allahu Akbar, mustajab indal iqamat. Wa inda su'udul khatib al mimbar, ketika naik khatib ke mimbar. Jadi kalau khatib udah naik ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di situ udah mulai saat-saat mustajab. Minta waktunya singkat sedikit, minta kepada Allah. Bisa azan doa, minta lagi sama Allah. Di situ khatib posisi sudah ada di mimbar. Wa inda qiyamin nas ila shalah,
mustajab lagi nih ketika berdiri orang manusia menuju sholat. Ya, habis qomat berdiri kan tuh sambil nunggu imam. Allah. Kadang-kadang suka lama tuh imam ya. Suka lama tuh. Dari mulai qomat selesai sampai berdiri dimulaikannya sholat itu juga mustajab. Bahwa payusiku antakuna sa'atus syarifah, maka hampir mendekati bahwa itulah saat-saat mulia. Itu nih yang hampir-hampir saat-saat mulia di hari Jumat, dia nih yang telah disebutkan tadi fi ba'di hadil awqat, pada sebagian ini waktu-waktu inilah ya di antaranya waktu yang mulia. Wajtahid anta tasaddaqa fi hadzal yaum, dan berjuanglah, bersungguh-sungguhlah kamu bahwa kamu bersedekah pada hari ini, hari Jumat. Kalau bisa berjuang ya, ada uang yang kita keluarin, yang kita sedekah. Bima takdiru alaih, seukuran kamu mampu aja dah, yang kita mampu ya. Wa in qalla, sekalipun sedikit nggak apa-apa, yang penting ada yang kita keluarin ya, sedikit. Fata juma'u, maka terhimpun bagi kamu bainas salat was-shaum was-sadaqah wal qiraat wal zikir wal i'tikaf war rubat. Oh, di hari Jumat kumpul semua tuh ya. Ya, maka kamu mendapat menghimbauan: satu, sholat Jumat; dua, dapat puasa hari Jumat kalau bisa; tiga, sedekah; empat, qiraat, baca Quran, kahfi, dukhon tadi ya; lima, zikir ya, sholawat termasuk di dalamnya Nabi; i'tikaf, duduknya niatin, pakai dia niat i'tikaf; lima, ribat, menunggu ya datangnya sholat Jumat. Itu juga punya keutamaan ya. Kita datang lebih awal, nunggu datangnya sholat Jumat dikumandangkan, ribat itu juga dihitung ya, dihitung amal ibadah di hari Jumat. Wajal hadal yaum, dan jadikan olehmu ini hari minal asbu'i khosotan li akhiratika, ini hari daripada yang seminggu itu khususkan untuk akhiratmu. Cukup dah kalau bisa Jumat itu kita program hari khusus akhirat. Kalau hari-hari lain mungkin campur dunia juga akhirat juga, campur aduk. Tapi kalau Jumat jadikan hari khusus akhiratmu. Ada surat yang kita hatamin tadi itu ya, surat Kulhu 200, Kahfi, Dukhon, Yasin ya, Alif Lam Mim Tanzil, ada lagi surat Hud, Al Imran. Itu di antara surat-surat yang dianjurkan dibaca pada hari Jumat. Sholawat sama Nabi ya, zikir, puasa, Fa'asa ayyakuna kafaratan li baqiyatil usbu, maka mudah-mudahan ya hari Jumat itu dapat menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang tersisa dalam seminggu ya. 6 hari kita bikin dosa bisa dihapus dengan amalia-amalia pada hari Jumat. Itu ya Pak, amalia-amalia yang dianjurkan diamalkan pada hari Jumat. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau nanya? Silakan. Ya, silakan. Itu tadi yang 4 rakaat mobil Jumat, 2 kali salam, 2 kali salam. Sekali. Langsung ya. Langsung sekali. Afdol ini sekali aja. Kalau boleh dilakukan 2 kali juga boleh ya. Karena sholat sunat itu diberikan kebiasaan. Kayak kita qobliyah zuhur ya. Qobliyah zuhur itu dilakukan sunatnya 4 rakaat. Bisa 2-2, bisa langsung, tapi bagusnya langsung. Bagusnya langsung. Ya, kita baca Fatihah ini buat saudara kita yang sedang sakit ya. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatis syifa bijahil Mustafa Muhammad sallam, khususon Bapak Komarudin bin